Selesai serangan soal dugaan ijazah palsu, publik kini ikut menyoroti fisik Jokowi. Wajah sang mantan presiden itu disorot karena beda dari biasanya. Sorotan itu awalnya datang dari Dr. Tifa, pihak yang juga getol menuding ijazah Jokowi palsu. Dr. Tifa juga satu dari terduga yang dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Dr. Tifa justru menyoroti wajah Jokowi yang berbeda. Terlihat penuh bercak hitam, Dr. Tifa kemudian menyinggung soal penyakit autoimun dalam cuitan di media X. Wajah dan leher Jokowi tiba-tiba penuh melasma atau bercak hitam, rambut rontok mendadak di dahi, ubun-ubun dan belakang kepala, tulisnya. Melihat perubahan wajah Jokowi, Dr. Tifa pun mengurai kemungkinan sang mantan presiden mengidap penyakit serius selain autoimun, yakni hiperkortisolisme. Dia kemudian memberikan saran agar dokter pribadi Jokowi perlu meresepkan antidepresan akibat beban berbohong 10 tahun. Beliau itu dalam fase depresi yang sangat kronis. Oh gitu? Sangat tidak nyaman. Beliau itu mengalami penuaan yang cepat sekali gitu. Okay. Rambut rontok habis, kemudian kerut-kerut dalam hitungan bulan muncul. Jin jadi satu. Tuh. Sosok iblis yang sedang membawa pancung. Ya, astagfirullahaladzim. Kartu ini cukup untuk memberitahu keadaan Bapak Jokowi saat ini. Ya, Bapak Jokowi saat ini sedang kena serangan astral ilmu hitam, guna-guna yang merusak sebagian dari tubuhnya, fisiknya. Ini namanya guna-guna. Yang dikirim oleh orang-orang iri, sirik, dengki, dan sakit hati kepada beliau. Sosok jinnya, ya, manusia setengah laba-laba. Oh, manusia setengah laba. Wajahnya tengkorak, yang rambutnya sedikit panjang tapi sedikit, seperti kena penyakit gitu. Seperti ini gitu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan saya Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Kim Acan, yang akan membongkar sebuah rahasia yang disembunyikan atau yang tak terlihat di mata orang biasa. Semuanya akan terbongkar melalui Kim Acan. Kim Acan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat, Ki? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir Pangestu, terima kasih banyak nih Kim Acan, Ki. Ya. Nah, ini Kim Acan, Mas Jawir mempunyai sebuah pertanyaan ini yang saat ini mungkin sudah menjadi sebuah trending gitu ya, Ki. Ini mengenai Bapak Jokowi. Nah, ada sebuah perubahan, bahkan ada sebuah penggiringan opini. Nah, yang menyatakan Bapak Jokowi kena azab lah, Bapak Jokowi efek karena suka membohongi lah. Nah, dari awal-awal, dari pertama-pertama, Mas Jawir Kim Acan selalu membuat sebuah statement bahwa apa yang terjadi sama Bapak Jokowi seperti ijazah itu kan asli, bahwa Kim Acan sendiri menyatakan 100% asli. Nah, ini Mas Jawir ingin Kim Acan melihat lebih lanjut nih, Kiki, dari sisi spiritual. Kita akan lihat ya keadaan Bapak Jokowi saat ini, yang mana banyak diperbincangkan di luar sana bahwa kesehatan dan juga wajah Bapak Jokowi penuh dengan gatal-gatal. Banyak orang-orang bilang ya, terutama pembencinya, ya, terutama orang-orang yang ingin menghancurkan negara ini, ya, bahwa Bapak Jokowi ini terkena hajab, terkena karma, karena menyimpan kebohongan selama 10 tahun. Kita akan lihat kebenarnya, apa iya atau tidak. Betul. Ya, karena di sini melalui kartu oracle, ya, saya akan lihat. Kalau putih, saya akan katakan putih. Kalau hitam, saya katakan hitam. Kalau benar Bapak Jokowi salah, saya akan katakan itu semuanya. Tapi kalau salah, jangan marah. Inilah kebenaran. Jangan pernah memaksakan kehendak kita. Ya, yang menurut kita benar, belum tentu benar. Yang menurut kalian salah, belum tentu salah. Betul. Ya.
Tuh lihatin ya, karena ramalannya Ki Macan, penglihatannya Ki Macan ini semuanya ya rakyat, tidak ada yang abu-abu. Apa yang terlihat disampaikan sejelas-jelasnya, putih ya putih, hitam ya hitam. Kalau seandainya ada sebuah kartu yang terbaca tidak sesuai dengan keinginan kalian, ya mohon maaf karena kita tidak bisa membahagiakan kalian. Iya ya. Ya, tapi sebelum saya melanjutkan penerangan lebih dalam, saya ingin mendoakan dulu untuk saudara-saudaraku di luar sana. Pencinta pintu misteri yang setia sampai saat ini menonton pintu misteri, semoga saudara-saudaraku di luar sana selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya Allah. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangnya. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, Amin, ya diberikan Allah. ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin. Dan juga diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, kita gunakan parfum aura dulu ya. Oke. Energi bulan purnama. Buat apa di Ki Macan? Untuk membersihkan energi-energi negatif dalam tubuh sehingga tidak terpengaruh dari bisik-bisikan setan, iblis di luar sana, sehingga kita membenci orang di luar sana dan memilih pemikiran-pemikiran negatif di luar sana. Betul. Ini fungsinya untuk melindungi tubuh kita, mengeluarkan aura positif. Betul, Mas Jen nambah parfum sang jagat kira ya. Doa dulu. Bismillah. Ini untuk wajah Banyu Mustika. Ini mampu untuk membuka aura wajah kalian. Ya, bisa kalian gunakan sehari-hari. Bagus sekali ini untuk awet muda. Mustika Ya, aura wajah kita dan akan- tetesan Mustika Ibu Kanjeng Ratu Sekar-Kidul. Kita akan lihat ya. Oke. Kenapa Bapak Jokowi wajahnya penuh dengan flek-flek dan seperti gatal gitu ya. Benih. Dan Ada juga beberapa titik gatal. dan juga kita lihat kesehatan Bapak Jokowi. Presiden ke-7 Republik Indonesia yang menjabat 2 periode selama 10 tahun di era kepemimpinan. Kepemimpinannya Pak Jokowi ya. Pohon dan akar, Pohon dan akar. matahari, Wow, panas. anjing menggonggong. Lagi-lagi anjing. Lagi-lagi anjing menggonggong. Ya, iblis. Ada Please. 5 kartu. Kita akan bisa merangkumkan semua ya keadaan Bapak Jokowi saat ini. Kenapa? Ya, kartu cash. Pertama ini Ki. Ini kartu pertama iblis, Hmm. ilmu hitam, ya, jin jadi satu. Tuh. Sosok iblis yang sedang membawa pancung. Hmm. Ya, astagfirullahaladzim. Kartu ini cukup untuk memberitahu keadaan Bapak Jokowi saat ini. Ya, Bapak Jokowi saat ini sedang kena serangan astral ilmu hitam guna-guna yang merusak sebagian dari Ada tubuhnya, fisiknya. fisiknya. Ini namanya guna-guna. Guna-guna. Yang dikirim oleh orang-orang iri, sirik, dengki, dan sakit hati kepada beliau. Ya. Kartu ini melambangkan bahwa beliau terkena serangan ilmu hitam. Yang mana yang saya lihat saat ini di tubuh Bapak Jokowi, Oke. bukan hanya di wajah, di kepala, bahkan Di belakang tengkuk. kepala, bukan itu saja. Oh, Yang saya lihat di bagian tubuhnya juga, punggung. badan. Sosok jinnya, Oke. ya, manusia setengah laba-laba, Oh, manusia setengah laba. wajahnya tengkorak, yang rambutnya sedikit panjang tapi sedikit Ikal. seperti kena penyakit gitu. Oh, Seperti rontok ini. gitu. Bedanya tangannya ada 8 seperti laba-laba. Yang mana tugasnya dikirim dari orang tersebut ya untuk membuat tubuh badan Bapak Jokowi Penampilan fisiknya yang rusak rusak. sebagai tanda untuk gampang pengalian isu. Ya. Reaksi yang didapat oleh
ilmu serangan ini, Oke. yaitu dia akan gatal dan akan panas seluruh tubuh di jam-jam tertentu. Dan yang saya lihat ini sudah berlangsung sebenarnya 2 minggu. 2 minggu. Ya, sudah 2 minggu berlangsung dan efek yang saat ini diterima adalah 5 hari. Oh, 2 minggu itu serangannya sudah masuk dan efek terlihatnya di 5 hari kebelakangan, Ge. Ini ilmu hitam, jadi Ilmu Bapak hitam. Jokowi sedang terserang ilmu hitam. Ya, dari orang-orang yang iri sedikit. Siapa itu Ki Macan? Oke. Sosok wanita, 2 orang wanita, ya, ibu dan anak, ya, yang dulunya pernah dekat sekali dengan beliau. Tapi di era pemerintahannya, ya, Oke. 2 wanita ini sangat dekat sekali. Oke. Tapi di era pemerintahannya Bapak Jokowi ini susah untuk diatur, Untuk ngikutin untuk maunya. mengikuti keinginan kotornya, Keinginan kotor. ya, sehingga itu sakit hati nih. Dan yang kedua, setelah Bapak Jokowi sudah tidak jadi presiden lagi, sakit hati itu masih ada. Karena apa? Karena Bapak Jokowi, ya, bisa mengungkap, ya, kebobrokan dari orang-orang tersebut. Jadi buat ancaman dari 2 wanita ini, dengan cara apapun, dengan cara pengalian isu, kok tidak jatuh juga. Ya, akhirnya dia menggunakan cara halus seperti ini. Ada 7 dukun negatif 7? yang menyerangnya, berkolaborasi Oh. untuk menjatuhkan Bapak Jokowi. Ya, suruhan dari 2 wanita ini yang dulunya pernah dekat dan sekarang sudah menjauh. Dendam Kusuma. Yang dendam Kusuma siapa? Ya, 2 wanita ini. Sok manis di depan ya, Rek ya, kalau di publik ya. Seperti itu. Mereka sih. Jadi Bapak Jokowi saat ini sedang tidak baik-baik aja, saudara-saudaraku di luar sana. Tapi yakinlah, ya. Semoga Bapak Jokowi diberikan kekuatan oleh Tuhan Oke. untuk bisa melewati ini. Gitu ya, Ki. Nah, ini Ki Macan, mohon maaf, ini kan kejadiannya sudah 2 minggu dan baru diserang gitu ya, Ki ya. Nah, ini ada 7 negatif. Ini 7 dukun yang membantu proses ini tadi. Itu kira-kira berapa banyak itu yang berada di tubuhnya Pak Jokowi untuk sosok yang negatif ini yang menyerang? Satu. Tapi di belakang Di belakang. ada 8 tangan. 8 tangan, tapi tangan kayak Laba-laba. laba-laba yang pegang kaki. Kaki. Setiap dipegang tuh akan sangat gatal. Oh. Kaki, pinggang, Dada. dada dan kepala. Bagian kepala. Oh. Menyengkram gitu dia. Menyengkram, jadi krenyet-krenyet Iya. gitu dan panas gitu Panas ya. di jam-jam tertentu dan gatal di jam-jam Minta tertentu. ampun. Mungkin dari dokter mengatakan ini Autoimun. autoimun dan juga alergi makanan, ya, Jin. alergi obat, ya. Tapi dari sisi spiritual, dari mata, dari lensa saya sendiri itu serangan astral. Ya, serangan astral dan akhirnya kena. Gitu ya, Ki ya. Ya. Oke, kartu kedua. Anjing dan serigala. Ya. Anjing dan serigala. Ya. Tapi di sini bukan tema anjing dan serigala, tapi temanya adalah macan. Ya. Macan yang harus kita takuti bukannya macan yang berkumpul gerombolan dan mereka mempunyai suara atau raungan yang sangat kencang. Tapi macan yang harus ditakuti adalah macan yang sendiri, diam membisu karena mereka mempunyai misi hidupnya. Tidak takut dengan kesendiriannya. Dia bisa berjuang untuk kehidupan dirinya. Itu yang ditakutkan. Ya. Jadi saya asumsikan di sini untuk Bapak Jokowi adalah seorang macan yang berdiri sendiri, yang diam. Diamnya mempunyai makna, sabarnya mempunyai makna. Mereka tidak berkoar-koar di luar sana dengan rombongan-rombongannya. Tapi mereka, Bapak Jokowi ini berdiri sendiri untuk misi kebaikan. Tapi kenapa Ki Macan? Kok bisa ya Bapak Jokowi terkena ilmu hitam? Ya,
Orang-orang yang terkena ilmu hitam itu ada dua, ya, karena pasti atas izin Tuhan. Yang pertama biasanya itu adalah karma buruknya di masa lalu. Dan kedua, kemungkinan pertama ya, dan kemungkinan kedua, ini biasanya level energi manusia yang titik terendah, dia terkena. Tapi yang saya lihat di sini, Bapak Jokowi ini bukan karma, tapi dia terkena di level terendahnya manusia. Kok bisa energi terendah? Energi yang paling atas manusia yaitu bahagia, ceria, ya. Itu level tertinggi. Mau sekuat apapun ilmu sihir di luar sana, mau setajam apapun jin atau iblis yang dikirimkan, apabila level manusia itu bahagia, bersyukur, dan juga ceria, tidak akan kena. Tapi pada saat manusia di energi terbawahnya manusia, yaitu merenung, sedih, ya, cemas, dan khawatir, ya, itu akan kena. Nah, disinilah Bapak Jokowi kena di level terendahnya. Sekuat-kuat apapun orang di luar sana, sesabar-sabar apapun di luar sana orang, ya, seperti Bapak Jokowi saat ini, pasti akan kena. Siapapun. Karena apa? Pintarnya 7 dukun itu yang disuruh oleh 2 wanita ini untuk apa? Serang narasi-narasi yang membuat Bapak Jokowi mentalnya kena. Bapak Jokowi kena, ya, sekuat-kuat apapun, karena setiap hari disajikan berita beliau dengan ijazah beliau. Banyak rakyat-rakyat di luar sana seperti tren berlomba-lomba untuk mengolok-olok beliau, keluarganya, anak-anaknya. Pasti kena mentalnya. Disitulah para dukun-dukun negatif itu berhasil untuk tembus di badannya Bapak Jokowi. Tahu ini Ya, itu tadi. ini. Ya, karena itu tujuan dari 7 dukun itu. Dan biar mentalnya jatuh, biar serang gampang. Jadi beban, kok bisa ya rakyat-rakyatku yang saya perjuangkan kemarin kok malah menyerang atau menusuk saya dari belakang. Ini Bapak Jokowi ini tipikal yang saya bilang tadi, macan yang diam, ya, yang beliau tidak perlu validasi, beliau tidak perlu pengakuan, beliau tidak mau mengatakan siapa yang salah, siapa yang benar, ya. Dan beliau ini salah satu orang yang mulutnya tidak nyinyir. Kenapa? Apabila mulutnya Bapak Jokowi ini nyinyir, kelar semua oligarki di luar sana. Ya. Nah, itu tadi. Sebenarnya Bapak Jokowi ini saat ini terkena getah dari perbuatan dari wanita dua itu loh. Ya. Terkena getahnya, ulahnya sendiri Pak Jokowi kena. Dan hebatnya 2 wanita ini, ya, berani bayar uang banyak untuk menggiring narasi bahwa oligarki itu Bapak Jokowi. Padahal nyatanya mereka lah yang oligarki sebenarnya. Tuh, ya. Ya, tapi saya yakin suatu saat akan ada waktunya untuk 2 wanita yang busuk hati ini. Ya, ada waktunya pasti akan terungkap, bakal tahu siapa sebenarnya oligarki yang ada di negara Indonesia ini. Dengan kerucuk-kerucuknya. Ya, dengan kerucuk-kerucuknya. Dan Siti Fa kemarin mengatakan bahwa Bapak Jokowi itu terkena ajab karma, ya, Tifa, hati-hati kok. Ya, terkena karma. Makanya jangan bohongin rakyat 10 tahun. Hati-hati Tifa. Ya, hati-hati. Mulutmu. Ya, mulutmu adalah harimau. Ya. Jangan kau menari di atas penderitaan orang lain. Ya, sudah cukup kamu menjadi hewan peliharaan oligarki. Itu jangan beralibi untuk memperjuangkan kebenaran. Dan jangan mengatasnamakan agama. Agama nggak seperti itu. Kau sendiri memperjuangkan untuk oligarki. Ya, Tifa, hati-hati. Kau. Ya, hati-hati Tifa. Jangan terlalu santai karena kamu ada dekengan
orang penguasa Indonesia ini. Tidak kayak gitu konsepnya, Kifa. Sehingga kau nggak takut hukum. Iya. Hukum Tuhan, sayang. Kalau kau bebas dihukum manusia, Hukum Tuhan. Apabila tubuh ada wajah, kamu tidak seperti beliau, Ya. anak beranak orang yang kau sayangin akan mendapatkannya. Dan tangisanmu tidak bisa menyelamatkan mereka. Iya, betul. Jadi ini tadi ya, pintarnya oligarki di luar sana menyuruh orang dibayar, tenang, kamu akan saya jaga di sini demi untuk nama baiknya terjaga. Tetap terjaga. Tapi tenang, Bapak Jokowi akan satu persatu akan buka semua kebusukan yang telah kau perbuat, wahai dua wanita busuk hati. Sedang bertahap, tunggu waktunya. Tunggu waktu. Ya, tunggu waktunya. Ya, waduh. Ini ya Ki ya. Tuh. Jadi Ki Macan sudah menegaskan apa yang terjadi Bapak Jokowi tidak ada hubungannya dengan sebuah karma. Terjadi karena energi level terendahnya manusia sehingga mengakibatkan asta negatif itu masuk. Kalau penontonnya Pintu Misteri yang sering mendengarkan cerita Rogo Sukmo, bagaimana Ki Macan memberikan level manusia harus berada di atas. Banyak ya, tidak hanya pada Bapak Jokowi ya, pada cerita Rogo Sukmonya yang terkena ilmu sihir kan Ki Macan selalu bilang jangan berada di titik level ke bawah. Dan Ki Macan bilang kalau seandainya karma ya karma, kalau seandainya bukan ya bukan. Ya, seperti itu ya. Yeah. Dua sejoli, yaitu laki-laki dan perempuan. Inilah rasa gambaran di tubuh dari Bapak Jokowi. Rasa cintanya Bapak Jokowi kepada Indonesia. Ya, kenapa Bapak Jokowi yang diserang oleh oligarki atau penguasa pemerintahan ini? Kenapa? Bapak Jokowi adalah memegang kunci as mereka. Dan kenapa Kejagung Bapak Prabowo bertindak tegas? Ya. Masih banyak kasus-kasus yang akan dibongkar Bapak Jokowi, yang akan disampaikan kepada kejaksaan dan Bapak Prabowo. Itulah kunci. Itulah yang ditakutkan oligarki kepada Bapak Jokowi. Jadi dia mengiring semua berita hoak kepada Bapak Jokowi. Dan bodohnya orang-orang di sana menelan mentah-mentah berita hoak itu, sehingga berita hoak itu menjadi kebencian di hati dan di pikirannya. Ya, sudah cukup kita mengolok-olok presiden kita, mantan presiden kita Bapak Jokowi, sudah cukup. Ya, mereka berjuang Ya. untuk Indonesia. Ya, sudah cukup. Kalian ini Banyak kok kebaikan Bapak Jokowi yang kalian rasakan saat ini. banyak sekali. Bapak Jokowi itu memperjuangkan selama 10 tahun itu memperjuangkan. Yang nakal itu adalah dua wanita itu yang pada saat di masa Bapak Jokowi jadi presiden. Ingat, pada saat Bapak Jokowi jadi presiden, Bapak Jokowi dihina di depan orang banyak. Ya, anaknya dihina. Seperti tidak ada harga dirinya. Seorang presiden dihina. Itu, tapi beliau tetap tersenyum. Tifa, kamu belum tentu bisa pada saat kamu selevel dengan Bapak Jokowi yang terkena serangan seperti itu, berani bertemu dengan wartawan, berani tidak pakai masker, berani nunjukkan semuanya. Apa tujuannya? Ya, menunjukkan bahwa Bapak Jokowi ini bijaksana. Bapak Jokowi ini ikhlas. Dan Bapak Jokowi tidak pernah menutupin apapun. Bisa saja Bapak Jokowi tidak mau terima wartawan, dia pakai masker buat bertemu orang, tapi dengan percaya dirinya dia maju. Nah, disitulah saya tersentuh untuk membantu beliau. Ya, belum tentu manusia di luar sana bisa sekuat itu. Ya, dia tidak, dari situ kita bisa lihat karakter orang. Dia tidak bisa untuk menutupin apapun dalam tubuhnya. Termasuk yang ini, dia tahu efeknya bakal seperti ini. Pasti bakal ada penggiringan isu
dengan fitnah-fitnah seperti ini yang baru-baru lagi. Tapi dari situ semua, alam semesta mengutus saya untuk membantu Bapak Jokowi. Dan mungkin dari situ semua membiarkan untuk seluruh rakyat Indonesia melihat kondisi Bapak Jokowi saat ini. Dan saran saya di sini untuk para spiritual di luar sana, gak usah ngeramal-ramal cuaca lah, gak usah ngeramal-ramal yang lain. Kalau kalian cinta Bapak Jokowi, ayo. Cinta NKRI, ayo. Karena inilah Tuhan memberikan kelebihan untuk kita. Apabila kita tidak mampu untuk memberikan sesuatu ke negara ini, bersihkan tubuh Bapak Jokowi. Ya, tapi kalau saya, terutama saya akan posisi di depan untuk membela Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo. Walaupun kalian bilang paling bayaran terserah, saya tidak dibayar sini sekalipun. Ya, tapi dengan konten ini adalah senjata kami untuk memberantas para oligarki di sana dan menetralkan berita-berita hoak yang menyebar banyak di sana karena uang. Ya. Jangan sampai Bapak Jokowi kenapa-kenapa, akhirnya amit-amit jabang bayi, Bapak Jokowi tidak bisa melanjutkan misi yang harus dia sampaikan, dan kita hidup akan menderita. Kembali lagi dijajah sama oligarki ya. Ingat, sudah dijelaskan sama Ki Macan siapa yang busuk sebenarnya. Ya, ini ya. Lagian ya, untungnya rakyat apa? Untungnya rakyat apa apabila Bapak Jokowi terlihat buruk di untungnya apa? Untungnya oligarki yang beruntung. Ya, untungnya oligarki. Dan Roy Suryo itu ya. Ya. Aduh, nggak usah didengar. Panci aja diambil, apalagi 45 miliar. Panci aja diambil. Itu fakta karakter dari manusia. Panci aja bisa diambil, apalagi uang 45 miliar ke atas, ya seluruh tubuhnya bisa digadaikan. Untuk itu semuanya. Oh iya. Kau ya katanya orang intelek ya, telematika, teleopera, teletelean ya. Kalau kau memang teletabis kau itu ya. Kalau seandainya kau memang benar-benar seperti apa yang disebut-sebutkan orang ya, masa hanya dikasih statement dia itu ijazahnya palsu. Ya. Saya tahu itu semuanya itu ijazah palsu. Dia saja sendiri tidak mau bisa membuktikan. Hanya mentang-mentang apa? Dikelontori duit. Hanya mentang-mentang dia pakai baju merah. Ya, itu ya. Hah? Kok gerombolannya? Oke. Sampai kok gadain semuanya. Pohon dan akar. Ya. Pohon dan akar ini melambangkan jiwa patriot seorang manusia, ya. Yang mana kebanyakan di tahun 2025 ini orang-orang yang baik ya pasti akan digiring narasinya menjadi buruk. Orang yang buruk pasti meminta validasi untuk menutupi dirinya terlihat baik. Itulah perputaran alam semesta di tahun 2025. Tapi saya selalu jelaskan di sini, jangan khawatir. Rencana busukmu akan luntur dengan rencana Tuhan. Kembali ingat, wahai orang-orang yang busuk hati ya, dari peliharaan-peliharaan dua wanita ini ya, yang bekas orang terdekatnya Bapak Jokowi ya. Ingat, sepintar apapun ide-ide burukmu untuk menghancurkan manusia ya, pasti Tuhan akan menjaga orang-orang tersebut. Dan ya, Tuhan ingat, kamu diciptakan oleh Tuhan. Betul. Bukan beranak dari batu. Kalau kecuali beranak dari batu. Gitu ya, Ki. Nah, selagi Tuhan menciptakanmu dari hamil terus brojol dikedein, ya, berarti kamu ciptaan Tuhan. Suatu saat Tuhan akan mencabut nikmat itu semua, akan mencabut kesehatanmu, akan mencabut akal pikiranmu. Wow. Ya, itu kejamnya. Ya, tidak akan pernah lagi salah satu wanita akan bisa mencalon wapres tahun 2029. Jangan mau, udah, jangan mau, ya. Orang-orang ini yaitu tadi
orang-orang yang pembenci Jokowi di luar sana, ya, yang mengolok-olok Bapak Jokowi, yang Pak Jokowi, merendahkan, ya, menghina. Jangan pernah menghina orang. Nanti pada saat kebenaran itu terungkap dan akhirnya Bapak Jokowi lah dibalik pengungkapan kebusukan oligarki Indonesia ini, kalian malu. Tuh, yang malu. Fitnah. Makanya ini sebenarnya cerita kecil, ya. Saya selalu bilang dalam konten-konten saya dan penerawangan saya, jangan pernah menghina orang. Kita tidak tahu suatu saat itu kita akan butuh beliau. Tuh. Ya, begitu juga kondisinya saat ini. Mirip. Oke lah, kalian bisa berjaya, kalian didekengin dengan elit-elit politik, didekengin oleh penguasa-penguasa oligarki, sehingga kalian berani dengan lantangnya. Ya, ingat, mereka orang itu licik. Ya, oligarki itu licik. Orang yang dekat aja jadi tikamnya, apalagi kamu yang sebagai hewan peliharaan. Belum mendapatkan hasil, kau akan ditekan terus. Betul. Ya, sehingga tidak percaya lagi hukum. Menekan bahwa pembicaraan atau yang dibicarakan itu benar. Terus buat apa ada hukum? Buat apa ada pengadilan? Buat apa ada bukti? Jaksa. Tuh, orang udah akalnya hilang, akalnya tidak sehat, ya. Kalau kita bilang, ayo dong sadar, tidak akan sadar. Itu kena pikirannya udah akut, udah sakit, ya, udah sakit. Karena apa? Digelunturin oleh uang-uang haram. Tapi kalian kan membutakan diri, mentulikan mata, seolah-olah orang yang begitu berjasa terhadap negara ini, kalian anggap itu tidak ada. Sakit kalian itu sebenarnya. Sakitnya parah kalian. Cuma ya kami tahu, karena kalian bagian daripada 16% dan 24% itu. Saya masih melihat rombongan pembenci Jokowi itu, astagfirullahaladzim, jauhkan saya dari orang-orang sifat-sifat seperti itu. Karena sudah tidak ada urat malunya lagi, sudah nekat menggadaikan agama. Ya. Nah, yang saya harapkan di sini, ini kartu terakhir matahari. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, rakyat Indonesia sudah cukup membenci orang lain. Apabila kalian mengeluarkan pembencian kepada orang lain, ya, apalagi pemimpin kita, rezeki kalian tidak akan lancar. Terus Kim Macan kenapa? Kim Macan menyerang mereka. Biarkan saya saja yang menyerang orang-orang yang tidak tahu malu seperti gerombolan ternak-ternak oligarki itu. Biarkan saya saja. Kalian tidak usah. Kalian fokus aja untuk keluarga, pekerjaan, usaha, cari rezeki. Udah. Jangan telan mentah-mentah berita hoak di luar sana. Ingat ya, Jokowi dan Bapak Prabowo sedang diadu ini. Jangan sampai terpisahkan. Karena oligarki takut apabila Bapak Jokowi terlalu dekat dengan Bapak Prabowo, karena Bapak Jokowi menyimpan semua rahasia kebusukan yang ada di pemerintahan pada saat itu. Pada saat dia menjabat. Ya. Nah, makanya banyak kejaksaan mengambil semua bukti-bukti. Dapatnya dari mana coba? Dapatnya dari mana? Makanya mikirnya sampai ke sana kalian, wahai para yang mudah termakan isu-isu bahwa Bapak Jokowi itu oligarki. Ya, ini pintarnya. Ini keinginan dari mereka. Keinginan dari saya mau kalian bekerja, ini uang miliaran untuk pengalian isu bahwa oligarki sebenarnya adalah Jokowi. Dan saat ini sudah hampir berhasil. Nah, 70% sudah sampai berhasil. Rakyat-rakyat udah mulai, wah berarti Jokowi nih ya yang memang hancurkan negara ini. Bukan. Dua wanita yang hatinya busuk, iri, sirik, dengki, ketakutan karena tangga kebenaran sudah mendekati mereka. Sudah mendekati mereka tuh. Jadi ingin menghancurkan. Busuk sekali. Sebusuk-busuknya. Ya. Jadi Bapak Jokowi, Bapak Prabowo, saya akan berada di garda depan untuk melindungi beliau, terutama khusus
ya, untuk serangan-serangan astral seperti ini. Saya tidak punya kemampuan yang lain. Saya mempunyai kemampuan yang diberikan Tuhan sedikit saja untuk membela negara Indonesia ini dengan melindungi ya, Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo dari serangan-serangan astral, dari oligarki yang katanya terzolimi, yang katanya sakit hati karena ulahnya. Saya akan di garda ke depan kalau untuk masalah astral. Dan insya Allah saya pastikan Bapak Jokowi dalam waktu dekat, apa yang dia hadapin saat ini akan sehat. Saya akan sedot itu racun-racunnya yang ada dalam tubuhnya. Dan saya akan buktikan kepada oligarki di luar sana bahwa Bapak Jokowi kembali sehat, kulitnya bersih, tidak ada lagi serangan-serangan astral. Dan saya akan balikan semuanya itu pada si pelakunya. Dan untuk saudara-saudaraku spiritual di luar sana, bantulah. Saya yakin kalian tahu mana yang benar, mana yang salah. Ayo, inilah waktunya kita berjuang sebagai spiritual Indonesia positif ya. Yang positif, bantulah ya pemimpin kita yang saat ini sedang genting dikelilingin orang-orang jahat. Ya, dampingin presiden, wakil presiden, bahkan mantan presiden kita. Itulah kunci keberhasilan Indonesia kita. Menuju Indonesia. Ya, sudah cukup sibuk dengan sendiri-sendirinya. Sudah cukup nih waktunya kita membantu negara ini dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Gitu ya. Tuh ya, udah dijelaskan banyak lebar sama Kimacan ya. Dan kalian wahai dukun-dukun negatif 7 ya. Mungkin ada tambahan lagi. Apa? Yang di Jamnya udah nggak ada. Iya, Mas Cawir tahu. Kalian, ya. Saya lagi Mas Cawir ya. Okay. Di luar negara di luar sana sedang sibuk untuk berantem mempersiapkan swasembada pangan. Betul, sedang berperang di luar sana. Ini. Nah, Indonesia sibuk dengan hal-hal seperti ini karena skripnya oligarki. Tuh. Ya. Terus nanti pada saat perang dadakan, kita bingung. Perang dadakan yang menghadapi perang itu siapa? Rakyat. Hanya kita, rakyat, Polri, sama TNI. Itu. Tuh. Pejabatnya mana Kimacan? Sembunyi. Oligarki itu sembunyi di banker. Ada 2 banker tuh di Indonesia. Kita lah yang menghadapi. Jadi kita nggak ada untungnya untuk membela orang-orang oligarki itu. Sudah cukup. Sama itu politik Mereka sedang mempengaruhi otak dan pikiran rakyat Indonesia sehingga mengikuti arah alur yang dirancangnya. Supaya apa? Supaya Indonesia nanti hancur, terus kemudian apa? Ya, setelah hancur dia nggak berjuang, ya, kemudian dia setelah perang reda muncul pahlawan kesiangan. Tapi saya yakinkan tidak akan bisa muncul lagi. Tenggelamnya. Tuhan sudah masukkan di banker tersebut, di banker tersebut tidak bisa buka tuh banker. Jadi Tuhan sudah mengumpulkan orang-orang busuk dalam semuanya sehingga tidak ada lagi kebusukan di negara Indonesia. Ya, keluar udah bau batang. Enggak ada. Enggak ada baunya, Ki. Di situ aja dari mumi. Dari mumi aja, Ki. Baguslah. Nah, ini tadi ya. Ya, mohon maaf ini Mas Yawi juga emosi juga merasa terharu ya, Ki ya. Ayo ya. Ya, Mas Jawir ini Kimacan juga ini terutama kakak-kakak semuanya yang sudah pernah dibantu Rogo Sukmo Kimacan ya. Mas Jawir kembali lagi ulangi ya. Apakah Kimacan pernah menyesatkan kalian? Tidak ya. Apakah Kimacan pernah menginginkan kalian hal yang tidak baik? Tidak. Apa yang dilakukan Kimacan mungkin dengan apa yang ini kita tidak cari perhatian. Ya, tidak mencari validasi. Kita tidak cari validasi. Tidak mencari pengakuan. Tapi ini adalah kondisi yang urgent. Betul. Ya, supaya apa? Supaya orang yang sehat pemikirannya sebelumnya itu tidak tergiring narasi oleh si tipe manusia perempuan yaitu ya dan rombong-rombongannya. Itu si Panci ya. Kau Panci ya. Inilah ya iblis itu ya Ki ya. Sudah berkoar-koar terlebih dahulu ya, padahal gerombolan mereka lah pelakunya. Kenapa kamu Panci bilang bahwa kamu mendapat serangan dari itu? Ya, dari Solo. Dari Solo. Ya.
Kau pernah bilang mendapat serangan dari Solo? Hajar warga luar Solo ini memfitnah. Kurang si ajar Roy, tuh. Roy Suryo ya. Iya, Roy Panci itu. Ya, Roy Suryo sudah memfitnah orang-orang Solo. Hah? Katanya. Nanti rambutmu yang hanya sebenarnya tinggalin satu di tengah kapok kowe. Ya. Kurang ajar tuh. Iya. Sudah berteriak, itulah namanya maling, teriak maling supaya nggak itu. ketahuan dia maling. Ya, sebelum ketahuan ya dia teriak dulu. Nah, ini geraknya, caranya oligarki kayak gitu, dan ternak-ternak oligarki seperti itulah caranya. Iya. Ya, tapi jangan pernah macam-macam kau berhubungan dengan alam semesta kok, Roy Suryo, si tipu ya, dan gerombolannya. Iya. Ya, Betul. azab karma jangan salahkan ya. Tangisanmu tidak akan bisa menyelesaikan semuanya. Ya, ibadahmu untuk ditimbang, untuk menebus dari fitnah yang kau sebarkan, ya, tidak akan mampu untuk menyelesaikan, untuk menebus dari fitnah-fitnah yang telah kau terus lakukan. Ibadah gak seberapa, fitnah jalan terus. Nah, itulah pentingnya akal, logika, dan attitude ya. Tuh. Pada saat ilmu agama lebih besar pada attitude, ya itu Hasilnya gitu ya, Ki. harus seimbang, makanya agama dengan adab. Adab. Ya, Gitu pentingnya ya. adab seperti itu. Ya. Tapi ya diawali dari makan uang haram. Iya. Ya kan? Sekali kau makan uang haram, rusaklah semuanya itu ya, Ki. Ya. Baik, terima kasih banyak nih Kiki Macam. Dan itu si ketuanya si dukun negatif, ya. Ya, nggak akan ada lagi ya tendangan tanpa bayangan di batang lehermu ya. Sudah terpantau. Sudah terpantau. Cukup 2 kali tendangan bayangan tapi kamu tidak tobat ya. Iblis dukun negatif bilang tobatnya itu tipu daya ya. Dukun negatif bilang ampunnya itu tipu daya ya. Jadi kalau misalnya siapa Ki Macan yang dukun yang ngikutin oligarki itu yang oke. ingin buat Bapak Jokowi. Ya, sering di podcast tuh. Tuh ya. Ya, sering di podcast. Ya, sering menerawang Keadaan Indonesia. Nah, itulah. Udah cukup. Sudah cukup sampai di situ ya, Ki ya. Selebihnya biar saya dan rekan-rekan saya spiritual yang lainnya Tunggu. yang mencari jalur spiritual, Ya. jalur astral. Kita selesaikan secara astral. Ya, dah. Baik, terima kasih banyak nih Kiki Macan. Sama-sama. Wah, kalau begitu Bapak Jokowi harus sehat. Ya, Pak Jokowi. karena sebentar lagi semua penyakit itu akan hilang. amin ya rabbal alamin. Pak Jokowi nggak usah Ya, dipikirkan. nggak usah dipikirkan, Nggak- Pak. Orang-orang kaum Ya'juj dan Ma'juj Betul, perusak ya. itu ya, karena masih banyak orang yang mencintai Bapak Betul. ya. Jangan sampai Bapak pikir, wah rakyat Indonesia banyak tidak suka dengan saya. Tidak. Tidak, Pak. Dan masih banyak melebihin orang-orang itu yang menyukai dan menyayangi Bapak saat ini. Ya. Kita ungkap, Pak, semua kasus-kasus yang terhambat selama ini ditutupin oleh 2 wanita itu. Betul. Ya, Dik, ya. udah. Terima kasih banyak nih Kiki Macan. Kalau begitu nih saatnya Mas Jawir mau men-spill akhirnya ya. Media kayak Mas Jawir mau damel parfum, mau Banyu Mustika kira. Ini Banyu Mustika Aura Wajah ini media bestsellernya Pintu Misteri ya, Ki ya. Banyak sekali pemakai untuk Banyu Mustika Aura Wajah karena di sini ada tetesan mustika ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Bahkan ini kinyis-kinyisnya Mas Jawir ya, Rek ya. Mas Jawir ini usianya udah setengah abad kata ya, Ki. Masya Allah, alhamdulillah kerut-kerutane ya ora ono ngene kira ya, ini ndak pakai filter ya Rek ya. Dalam Betul. Iki kan, nah tanpa filter iki ya Rek. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ini karena salah satunya perawatannya pun melalui Banyu Mustika Aura Wajah. Nah, karena ada tetesan mustika Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul, ada batu kristal serpihannya yang diisikan oleh jurit-jurit pilihannya Ki Macam, kemudian ada tambahan energi kain putihnya. Ini kalian bisa menghubungi di admin 1 dan admin 2 untuk mendapatkan Banyu Mustika Aura Wajah. Maharnya Rp200.000 belum termasuk ongkir. Ngoten nggih. Nah, dan untuk kakak-kakak semuanya ini kalau ingin media-medianya Ki Macan yang melalui toko online itu bisa ya melalui Shopee dengan nama Sehat Manjur 08. Karena di Sehat Manjur 08 Ki Macan pun juga akan ada media-media yang lainnya. Tapi tidak semua media ada di Sehat Manjur 08 ya Rek ya. Hanya media-media tertentu saja. Dan untuk kakak-kakak semuanya, ayo Mas Jawir tidak akan pernah bosen sebelum itu benar-benar disahkan. Kita dukung selalu Bapak Prabowo Subianto untuk bisa menekan Ketua DPR D
DPR ya untuk mengesahkan RUU perampasan aset para koruptor. Ambil semua Harta-hartanya. Iya. Udah banyak ini berita-berita pengungkapan dari Kejagung, Kejaksaan ya untuk korupsi-korupsi di Indonesia. Itu menandakan apa? Indonesia urgent untuk korupsi. Ya. Ya harus diberantas, tapi nggak disahkan 10 tahun lebih loh. Piye kuwi? Sebelumnya juga Sudah di ini, tapi nggak mau disahkan. Iya. Ya Ki ya. ada apa itu dengan Ada cinta? apa? Ada apa itu dengan itu? Kita dukung selalu, kita kawal Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Jokowi pastinya ya Ki ya untuk menekan ketua DPR agar bisa mengesahkan RUU perampasan aset para koruptor. Ya. Dan untuk kakak-kakak semuanya ingin tahu media-media Kimacan yang lain-lainnya bisa dilihat di sini. Niki kakak media-media Kimacan yang lain lengkap dengan nomor WA admin resminya, admin 1, admin 2 dan admin 3. Toko online di Shopee Sehat Manjur 08. Dan jangan lupa wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk terus mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. NKRI harga mati. Baik Kimacan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Kata bijak teruntuk kamu hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat karena beda hari, beda cerita. Nikmati prosesnya, ikuti alurnya. Karena Tuhan punya 1000 cara untuk membuat kita bahagia. Tuhan punya 1000 cara untuk membuat kita bahagia. Jadi harus pintar-pintar bersyukur. Betul. Karena kalau kita tidak bersyukur, Tuhan mengirimkan sebuah kebahagiaan itu tidak akan terasa sebuah kebahagiaannya. Ya, terima kasih banyak nih Kiki. Saya Mas Jamil Dan saya Kimacan. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.